justru mulai berbohong dari hal-hal yang kecil lah ya, hal-hal yang memang tidak seharusnya ditutup-tutupi ya. Namun Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya. Setiap hari lah membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara baru membuktikan istri selingkuh. Ini caranya seperti apa? Karena setiap perselingkuhan tentu memiliki cara dan ragam yang berbeda untuk mengelabui apa yang akan dijalankannya. Ini tentunya semuanya sudah diperhitungkan oleh kedua belah pihak ya. Artinya di sini bagaimana cara mencari titik aman ya. Namun sudah berkali-kali saya bilang bahwa sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, ini kita akan bahas bagaimana sih cara membuktikannya ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Biasanya seseorang ini ketika mulai melakukan sebuah perselingkuhan, ini adalah hal yang pertama dilakukan adalah secara tidak langsung bisa jadi memang mulai ya secara perlahan hilanglah panggilan-panggilan mesra yang diucapkan untuk pasangan tercinta ya. Biasanya ada aktivitas yang memang hilang ya. Mungkin bisa jadi setiap pagi atau setiap saat sering mengucapkan panggilan sayang pada pasangannya, ini perlahan mulai menghilang. Nah, banyak hal ya tentunya perbedaan-perbedaan yang bisa dilihat ketika mungkin dalam hati bertanya-tanya bagaimana cara membuktikan ketika pasangan selingkuh. Lalu hal kedua, apa lagi yang berubah? Nah, ini sudah bukan sebuah rahasia lagi ya. Ketika seseorang sedang memiliki selingkuhan di luar sana, biasanya memang mengutamakan sebuah penampilan. Nah, ini biasanya penampilan ini memang selalu dipertahankan bagaimana seseorang ini bisa tampil cantik di depan selingkuhan atau seseorang ini bisa tampil tampan di depan selingkuhan. Ya, ini tentunya keduanya memiliki kebiasaan yang hampir sama, baik pria maupun wanita. Ya, tentunya banyak hal yang memang berubah dalam urusan penampilan, termasuk mungkin cara berpakaian dan juga wewangian ya. Di sini ini tentunya biasanya lebih menyengat ya, lebih kuat, ini bedanya. Lalu yang ketiga, ia juga memiliki perubahan sikap yang tentunya dia ini memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, tidak seperti biasanya. Nah, ini tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Anda sudah tahu persis ya sebagai pasangannya setelah lama hidup bersama. Namun di sini ada perubahan-perubahan sikap yang kadang membuat si pasangan pria ini bingung ketika kebetulan yang selingkuh ini wanitanya ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang memang di luar dugaan ini. Biasanya yang paling terlihat adalah perubahan komunikasi yang di sini juga diperlihatkan dari raut wajah yang berbeda. Artinya mungkin tidak seceria biasanya ya. Akhir-akhir ini ya memang lebih banyak diam dan juga kalau ngomong seperlunya. Nah, ini. Lalu kemudian yang keempat yang bisa kita tengarai bahwa ada kemungkinan seseorang ini sedang berselingkuh atau memiliki selingkuhan. Ini adalah dia mulai berbohong. Biasanya dia justru mulai berbohong dari hal-hal yang kecil lah ya. Hal-hal yang memang tidak seharusnya ditutup-tutupi ya. Namun dari situlah kita belajar bahwa setelah mereka atau seseorang ini sukses dengan pembohongan-pembohongan atau kebohongan-kebohongan yang kecil, mereka akan melangkah ke tingkat kebohongan yang lebih besar. Nah, tentunya setiap seseorang ketika sedang berbohong itu selalu mencari satu kata atau banyak hal ya, bagaimana cara seseorang ini ketika berbohong
ini agar si pasangan atau orang yang akan dibohonginya ini percaya, ya. Biasanya dia selalu mengulang kata-kata tertentu. Nah, di sini seseorang berbohong ini biasanya dia pelajari dulu kelemahan orang yang akan dibohongi itu apa. Itu biasanya dia pelajari. Karena dengan kata yang akan ia gunakan, ya, ini seseorang akan lemah dan mudah percaya. Ini yang harus dipahami secara psikologi, ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah seseorang ini mulai menghindar, ya, baik secara cepat maupun perlahan, ya. Jadi seakan-akan walaupun dia dalam satu tempat, dia berusaha untuk tetap sendiri. Ini tentunya di dalam kesendirian ini dia mungkin memiliki sebuah aktivitas yang memang enggan diketahui oleh pasangan, ya. Ini yang paling jelas biasanya adalah ketika mereka sedang memegang ponsel. Ini biasanya menjauh dari pasangan. Nah, ini adalah hal yang secara umum bisa dilihat. Lalu yang keenam, seseorang ini pasti akan mulai mengabaikan pasangannya, ya, mengabaikan pasangannya dari hal-hal yang memang sudah menjadi rutinitasnya, ya. Jadi dia selalu sibuk dengan kepentingan sendiri dan masa bodoh dengan kepentingan pasangan. Ini ketika sudah ada, ya, gambaran-gambaran seperti ini, sebaiknya memang mau tidak mau harus bertanya atau minta penjelasan kenapa perubahan perilaku ini terjadi. Lalu kemudian yang ketujuh, biasanya walaupun ini tidak semua, ya, tergantung unsurnya seseorang selingkuh ini karena apa. Nah, ini biasanya mulai muncullah permasalahan-permasalahan yang bersifat keuangan, ya. Entah itu ia ternyata akhir-akhir ini lebih boros, ya, dan tidak mau memberitahukan kepada pasangan uang ini dikemanakan. Ini dia akan tertutup dengan itu. Nah, ini biasanya muncul hal-hal baru yang cukup mengejutkan. Lalu yang kedelapan, apakah ia akhir-akhir ini justru mengganti kata sandi ponsel agar orang lain ini tidak bisa membukanya. Nah, ketika seperti itu, nggak ada salahnya minta dijelaskan kenapa ini dirubah, ya. Karena bagaimanapun ketika seseorang sudah berumah tangga, kesamaan dia dalam hal ini, keterbukaan maksudnya, ini adalah hal yang sangat penting. Karena dengan keterbukaan ini kita bisa tahu masalah yang ia inginkan dari masing-masing pihak, ya. Kalau saya pribadi jujur tidak pernah tertutup dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jadi apa yang saya punya istri pun tahu, begitu pula sebaliknya. Ini adalah salah satu langkah untuk menghindari kecurigaan, kecemburuan, dan juga termasuk kecurigaan tentang perselingkuhan, ya. Nah sahabat, itulah 8 hal yang tentunya perlu kita ketahui sama-sama, dan itu adalah merupakan gambaran bisa jadi seseorang ini memang sedang berselingkuh, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.